bertemu kembali di mata pelajaran sosiologi. Sekarang kita akan belajar mengenai modernisasi, ya. Nah, di sini dalam modernisasi tercatat banyak perubahan dalam konteks perubahan sosial yang besar. Nah, ini dimulai pada abad ke-18. Nah, manusia mengalami masa penjarahan. Kemudian periode ini ditandai dengan diagungkannya rasionalitas yang kemudian melahirkan revolusi industri di Inggris. Nah, pada abad ke-20 terjadi revolusi kemerdekaan di berbagai belahan dunia setelah sekian lama hidup di bawah payung kolonialisme. Periode ini ditandai dengan munculnya negara-negara baru bekas jajahan. Perubahan-perubahan ini berhasil membentuk kembali sejarah peradaban dan kebudayaan manusia yang tentunya relatif lebih maju. Nah, sejarah manusia menuju masyarakat yang lebih maju inilah yang disebut sebagai modernisasi. Modernisasi sendiri itu dari kata modern, berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo itu berarti cara dan ernus itu artinya menunjuk pada periode waktu masa kini. Nah, jadi modernisasi itu berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Ini adalah beberapa contoh ya dari modernisasi. Nah, di Indonesia sendiri istilah modernisasi itu seringkali disalahartikan. Nah, orang cenderung mengartikan modernisasi dengan westernisasi. Nah, padahal di gambar ini ya dilihat ya, ini dari masyarakat yang dia membajak sawah menggunakan kerbau. Nah, kemudian ada teknologi dengan traktor ya. Nah, ini pun sama. Awalnya mereka panen itu dengan menggunakan alat tradisional seperti namanya ani-ani ya. Nah, ini sekarang mereka sudah menggunakan alat di sini. Nah, semakin modern ya mereka ada untuk alat untuk panen ya. Oke. Nah, tadi dalam hal perekonomian, modernisasi dalam hal teknologi, contohnya sepeda untuk transportasi. Nah, sekarang banyak digunakan mobil ya untuk kegiatan agar lebih cepat gitu ya. Nah, maka di sini kadang-kadang orang menyalahartikan ya westernisasi, ya, modernisasi dan sekularisasi. Ya, dari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan, ya, kadang-kadang orang akan dianggap tidak modern, walaupun sebenarnya banyak berpengaruh Barat tidak cocok, bahwa banyak pengaruh Barat yang tidak cocok dengan kebudayaan bangsa kita. Tetapi tidak sedikit orang itu menganggap bahwa modernisasi itu merupakan bentuk kebebasan yang tidak lagi menghiraukan norma-norma yang melekat pada suatu masyarakat. Tapi di sini modernisasi itu juga tidak sama dengan sekularisasi. Ya, karena sekularisasi itu merupakan proses pemisahan antara nilai keagamaan dan nilai duniawi dengan penekanan pada kepentingan duniawi. Jadi sekularisasi merupakan ideologi yang menganggap bahwa hidup ini adalah semata-mata untuk kepentingan dunia. Nah, untuk masyarakat Indonesia yang religius, sekularisme itu sulit diterima. Maka di sini Ibu akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Oke, modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Persamaannya itu ada 4. Mereka sama-sama mempunyai kepentingan
ya, mempunyai kepentingan yang sama soal duniawi, kemudian berasal dari barat, merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Kemudian merupakan proses perubahan. Kalau perbedaannya, modernisasi itu mutlak ada dan diperlukan dalam setiap negara. Yang kedua, modernisasi itu tidak mempersoalkan nilai agama. Yang ketiga, modernisasi itu proses perkembangannya bersifat umum. Nah, kalau westernisasi itu perbedaannya adalah mutlak pembaratan. Jadi westernisasi itu kebarat-baratan. Nah, yang kedua, tidak mempertentangkan antar kebudayaan barat dan lokal. Kemudian maksudnya adalah mereka tidak mempertentangkan kebudayaan barat dengan kebudayaan dari masyarakat setempat, ya. Yang ketiga, bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya, ya. Maksudnya di sini kebudayaan barat itu adalah acuan, ya, sebagai acuan, satu-satunya acuan. Kalau sekularisasi itu merupakan perbedaannya adalah orientasinya pada dunia. Yang kedua, tidak terikat pada nilai agama, ya, dan sifatnya ilmiah. Yang ketiga, proses perkembangannya terjadi di bidang keagamaan. Nah, setelah kita tahu nih perbedaan antara modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Nah, pada dasarnya pengertian modernisasi itu menyangkut apa sih sebenarnya? Karena tadi di sini Bu Fani sudah menjelaskan ada contoh, ya kan? Kemudian kenapa ada persamaan dan perbedaan gitu ya? Nah, sebenarnya modernisasi itu apa sih? Nah, modernisasi itu merupakan proses perubahan sosial dari masyarakat yang bersifat tradisional menjadi masyarakat yang maju, yang ditandai dengan adanya perubahan di segala bidang kehidupan. Contoh nih, seperti tadi ada orang membajak sawah dengan kerbau, kemudian akhirnya menggunakan traktor. Nah, itu secara tradisional, kemudian masyarakat berubah menjadi lebih maju, ya. Yang kedua, perubahan peralatan dari yang sederhana ke teknologi yang lebih canggih. Misalnya, tadi ketika ada masyarakat yang memanen menggunakan ani-ani, akhirnya mereka menggunakan alat, ya, untuk mempercepat dan membersihkan waktu. Yang ketiga, perubahan ke arah kemajuan yang dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kepribadian bangsa yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Oke. Karakteristik modernisasi. Nah, kita nggak akan lepas nih yang namanya modernisasi itu punya karakteristik. Di sini menurut Peter L. Berger, ya. Yang pertama, karakteristiknya adalah modernitas itu sebenarnya merusak ikatan sosial yang melekat pada masyarakat tradisional. Kenapa? Karena di masyarakat tradisional mereka punya prinsip bahwa hidup sepenanggungan dan kebersamaan. Nah, justru karena adanya modernitas, ini mereka kehidupan sepenanggungan dan kebersamaannya itu semakin menipis, diganti dengan persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Yang kedua, terjadi ekspansi pilihan personal. Apa maksudnya? Modernisasi itu telah merubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang individualis. Nah, dalam hal ini, manusia mempunyai kebebasan memilih sesuai dengan yang dikehendaki. Yang ketiga, terjadi peningkatan keragaman keyakinan. Maksudnya adalah modernisasi telah membuka peluang terjadinya rekonstruksi nilai dan norma. Rekonstruksi itu ada perubahan nilai dan norma, ya, disesuaikan dengan perubahan. Yang keempat, terjadi orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu.
Nah, maksudnya dalam hal ini, modernisasi telah menggeser masyarakat tradisional yang semula ditandai dengan orientasi kini dan di sini aja menjadi orientasinya ke masa depan. Nah, selanjutnya berhubungan dengan karakteristik modernisasi, ini ada ciri-ciri manusia modern menurut Alex, ya. Ada 9. Oke. Ya, yang pertama, manusia modern itu punya ciri-ciri menerima dan terbuka terhadap hal baru. Ya, hal baru tentu di sini yang dimaksudkan hal baru yang positif, ya, untuk perubahan yang baik. Yang kedua, berani menyatakan pendapat, ya, berani menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat bersikap demokratis. Ya. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Jadi yang belum move on, silakan move on ya. Oke. Yang keempat, memiliki perencanaan, ya, dan pengorganisasian yang baik. Kemudian yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan, ya. Perhitungan dalam artian perhitungan waktu, perhitungan keuangan, ya kan, macam-macam. Kemudian yang ketujuh, menghargai harkat hidup orang lain. Yang kedelapan, percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kesembilan, menjunjung sikap di mana imbalan harus sesuai dengan prestasi. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kita akan menerima imbalan atau upah, ya kan, sesuai dengan prestasi yang sesuai dengan prestasi kita, gitu ya. Nah, maka di sini setiap individu itu memiliki tingkat modernisasi yang berbeda-beda. Bisa jadi kalian sudah punya 9 hal ini, atau kalian masih 3, atau ada yang sudah 5 hal ini, 5 ciri-ciri, ya. Jadi setiap orang itu memang tingkat pelaksanaan modernisasinya ini beda-beda. Cepat atau lambatnya pencapaian ini tergantung dari manusia dan kondisi masyarakat, ya. Nah, dalam hal ini menyangkut faktor pendidikan, latar belakang, budaya, dan status sosial. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah mengalami modernisasi. Nah, demikian sebaliknya. Jika semakin tinggi status sosial, maka semakin mudah orang akan mengalami modernisasi dan sebaliknya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke syarat-syarat modernisasi menurut Surjono Sukanto. Oke, masih semangat ya untuk mendengarkan. Nah, syarat-syarat ini, selain dorongan modernisasi, kan, ada pula yang namanya syarat-syarat modernisasi. Yang pertama ini adalah cara berpikir ilmiah. Nah, cara berpikir ilmiah ini sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, adanya sistem administrasi negara yang baik dan benar yang mewujudkan birokrasi yang baik. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada satu lembaga atau pada badan tertentu seperti Biro Pusat Statistik misalnya. Yang keempat adalah penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi. Nah, terutama di sini adalah dalam bidang media massa, ya. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama pada disiplin diri. Kemudian yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Jadi memang
keenam hal ini itu memang diperlukan. Selain dalam ranah diri sendiri, pun dari faktor eksternal di luar diri sendiri pun itu juga akan mempengaruhi. Ya. Nah, gejala-gejala modernisasi dalam berbagai bidang itu dilihat atau ditinjau dari 4 hal. Yang pertama dari bidang budaya. Dari bidang budaya itu ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Misalnya nih, budaya gotong royong dalam masyarakat yang sudah semakin langka karena telah diganti dengan budaya komersial, serta adat istiadat perkawinan dilakukan dengan cara yang praktis, yang tidak memakan waktu lama dan biaya yang besar. Yang kedua, bidang politik. Nah, di bidang politik itu ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Dengan demikian, kita akan semakin mudah untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, terakhir ini gejala modernisasi dalam bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas. Ya, ada kelas menengah, kelas atas. Ya kan? Nah, dengan demikian terdapat banyak ragam spesialisasi pekerjaan sesuai dengan perannya. Nah, di sini terima kasih kalian sudah mau mendengarkan apa yang sudah Bu Fani jelaskan. Terima kasih kalian sudah mau belajar ya, mendengarkan dari apa yang sudah Bu Fani jelaskan. Terima kasih semuanya.